memintanya kepada iyyaka na'budu. Idza sa'alta fas'alillah, meminta kepada Allah. Idza sta'anta fasta'in billah, minta tolong kepada Allah. Tertangkap profesor pendidikan main sabu-sabu narkoba di hotel dengan mahasiswinya. Oknum hakim tertangkap pakai narkoba. Oknum polisi tertangkap pakai narkoba di hotel dengan perempuan. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Prinsip Islam itu 3. Yang pertama akidah. Akidahnya sejak lahir sampai mati tetap dalam la ilaha. Ada orang rantau kopar meminta ke pokok kayu, ada minta ke berondol, ada minta ke gotah, ada orang rantau kopar meminta ke sungai, memintanya kepada iyyaka na'budu. Datanglah anak lajang di rantau kopar memanggil anak gadis, "Hai sayang, nikah sama abang ya." Datang ke si anak gadis, diam kok kucing kurap. Diambilnya lah ludah anak gadis tadi. Cinta ditolak dukun, dibacokan dukung kakang ngobosi multo songkang gigi tu kunci Allah kunci Muhammad. Begitu dibacokan, mako anak gadis tadi mau nak makan mie ayam siang dan malam terbayang-bayang. Pas nak disuap bakso tadi, nampak muka anak lajang tu. Jangan lagi meminta kepada dukun. Hai dukun-dukun, dukun segala hantu. Maka kalian mesti bertobat kepada Allah. Jangan sampai nanti waktu mati dibuka atap tak mati-mati, dipukul pakai daun kelor tak mati-mati, akhirnya jam 12 malam mati. Ditanya orang bininya, kenapa bisa mati? Udah dipanggil dukun senior tak juga mati, dibukakan atap tak juga mati, diambil daun kelor tak juga mati. Dan 12 malam tu ku ambil batang kelor tu ku pukul kena mati. Hidup jangan meminta kepada kayu, jangan meminta kepada batu, jangan meminta kepada hantu. Idza sa'alta fas'alillah, meminta kepada Allah. Idza sta'anta fasta'in billah, minta tolong kepada Allah. Dulu orang Melayu kalau hendak membuka kebun, maka mesti dimasukkan kepala kambing di dalam kebun itu untuk menjamu jin hantu setan yang ada di kebun supaya jangan mengganggu-ganggu. Hai Datuk penjaga apa nama hantu tanah? Hai jembalang tanah,
jangan ganggu kebun kami, ini kami bagi kepala kambing. Maka datanglah ulama-ulama tarekat Naqsabandiyah. Apa yang kalian tanam nih? Kami menanam kepala kambing tuh. Kenapa kalian tanam kepala kambing? Untuk mengasihan tujen jembalang tanah penunggu hutan nih. Yang dimasukkan ke dalam lubang tuh jangan kepala kambing, masukkan darahnya aja. Dimasukkanlah darah. Kepala kambingnya tuh kepala kambingnya gulai. Mana berani kami memakannya? Aku makannya nanti. Itulah asal muasal kalau awak kenduri yang makan kepala kambing siapa? Ustaz. Itulah asal muasalnya. Lalu mengusir hantunya bagaimana? Bukan dengan kepala kambing. Mengusir hantunya diajarkan tarekat dengan ratib. Afdhalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ada namanya ratib toga. Tahu ratib toga? Ada namanya ratib sampan. Tahu ratib sampan? Ada namanya ratib keliling kampung. Tahu ratib keliling kampung? Ratib artinya zikir yang dibaca pagi petang. Itulah dia ratib untuk mengusir hantu setan. Jadi kalau ada jamaah kau mengantuk sedang mendengar ceramah, ratibkanlah di telinga. La ilaha illallah. Kata Syekh Abdul Wahab As-Sa'rani, penulis kitab Jami' Karamatul Aulia, wali-wali itu ada karamahnya. Berzikir itu berguncang dari ubun-ubun sampai ke kaki. Itulah mengapa zikir orang tarekat Naqsabandiyah waktu meratib la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, untuk mengusir hantu setan. Mana dalilnya? Ini kan orang kini bertanya, mana dalilnya? Padahal kalau boleh dalil, jangan paham. Mana dalilnya? Dalilnya adalah azan dikumandangkan kuat. Azan itu kuat atau lemah? Kuat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ketika azan dikumandangkan, maka setan lari. Wa alaiha duratun, sampai terkentut-kentut. Begitu bunyinya dalam hadis. Setan lari sampai terkentut-kentut. Itu membuktikan bahwa setan itulah lari dan setan itu terkentut. Tapi tidak semua yang terkentut berarti Itu dalil kenapa kita berzikir kuat, diantaranya untuk mengusir hantu setan. Begitu kepala kambing dimakan, kepala ustaz pun berkunang-kunang. Nah, itu nampaknya hantu kalau mengamuk. Bukan hantu tuh mengamuk, kolesterol naik.
Begitu dakwahnya para ulama dulu. Dia tidak mengatakan ini haram, ini bid'ah, ini bid'ah, ini haram. Kalau begitu mereka dulu berdakwah, awak kini tidak Islam, kita ini masih menyembah kayu. Mereka datang berdakwah, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil. Sekarang ada orang yang petantang petenteng, membid'ahkan tarekat, menyalah-nyalahkan sulu, mengatakan ini tak sesuai syariat Islam. Ada pernah Bapak Ibu dengar orang berceramah begitu? Memang kalau lagi kepanasan ini tak susah masuk memang. Kalau semalam, malam tadi ceramah, ada begitu? Ada. Tapi kalau kepanasan ini, ada begitu? Entahlah bosan. Bila ceramah ini selesai. Aku tahu itu memang panas. Jangankan kalian, aku pun panas juga. Itu aku togak di sini supaya aku tahu merasakan apa yang kau rasakan, Beb. Beragama ini adalah pandai merasakan perasaan orang lain. Maka awak disuruh puasa. Kenapa kita disuruh puasa? Merasakan laparnya fakir miskin. Mengapa Ustaz Somad tegak di sini berpanas-panasan? Supaya keringat tetes peluh yang kau rasakan, aku juga merasakan, dan rasa tak bisa diungkapkan dengan kata, karena kata terlalu miskin untuk mewakili rasa. Andai kukatakan, kuratakan apa yang kurasakan hari ini, kuungkapkan dengan kata, maka tak dapat diterjemahkan. Kenapa? Karena rasaku belum tentu rasamu. Aku jadi puitis pula menengok anak-anak muda nih ya. Tengoklah anak-anak muda pucuk-pucuk hijau yang sedang mekar. Masya Allah, so sweet. Apalagi yang kita harapkan, Pak? Jadi aku membawa seorang profesor juri musabaqah tilawatil Quran dari Pasir Pangarayan ke Pekanbaru. Ku bilang aku udah putus asa, Pak Profesor. Tertangkap profesor pendidikan main sabu-sabu narkoba di hotel dengan mahasiswinya. Oknum hakim tertangkap pakai narkoba. Oknum polisi tertangkap pakai narkoba di hotel dengan perempuan. Bapak Ibu udah baca berita itu? Ku bilang aku sudah putus asa dengan dunia ini, Prof. Kata dia, kalau Ustadz Somad putus asa, bagaimana dengan orang lain? Lalu apa yang membuat kita tidak putus asa? Ada satu yang membuat kita tidak putus asa. Apa dia? Ada tunas-tunas hijau yang mesti kita selamatkan. Dia belum dimakan ulat. Tunas itu mesti kita jaga dan pelihara. Dan tunas hijau itu ada di rantau kopar. Itulah dia tunas-tunas hijau. Allahu Akbar. Pokok kayu, akarnya mulai membusuk, batangnya mulai lapuk,
tunasnya akan dimakan ulat, dan ulat paling suka makan tunas hijau. Apa kata ulat? Pucuk, pucuk, pucuk. Ya Allah, jagalah tunas-tunas hijau yang ada di Rantau Kopar ini ya Allah. Kalau tadi Pak Wakil Bupati Rokan Hilir mengatakan kami bangga sebagai orang Rokan Hilir, kami bangga sebagai orang Rantau Kopar, ada yang pernah jadi orang tertinggi di Kementerian Agama di Riau, Kepala Kanwil, kata beliau itu terakhir. Tidak, di masa akan datang mereka akan ada yang jadi gubernur Riau. Amin. Mereka akan ada yang jadi bupati Rokan Hilir. Amin. Tapi tentunya setelah Pak Sulaiman 2 periode akan ada yang menjadi kepala kantor Kementerian Agama. Amin. Akan ada yang menjadi, entah jadi apa pula, pokoknya jadi uang. Jaga anak-anak kami ini dari narkoba ya Allah. Jaga anak kami ini dari zina ya Allah. Jaga anak kami ini dari perbuatan maksiat ya Allah. Anak-anakku, boleh Ustadz Somad tanya? Boleh aku bertanya? Tolong jawab yang jujur. Prinsipnya jangan ada dusta di antara kita. Kalian ini datang diwajibkan guru sekolah. Satu orang datang, satu orang kemari. Satu. Jangan banyak-banyak, satu aja. Satu. Biarlah dia sedang malu, kepanasan. Dia grogi, banyak cewek-cewek sini. Allah